Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan makalah sosiologi yang berjudul Perilaku Menyimpang dan Analisis di Lingkungan Terbatas. Yang pertama yaitu pengertian perilaku menyimpang. Menyebut namanya saja, kita sudah dapat menduga bahwa yang dimaksud dengan perilaku menyimpang adalah perilaku dari para warga masyarakat yang dianggap tidak sesuai dengan kebiasaan, tata aturan, atau norma sosial yang berlaku. Secara sederhana, memang dapat dikatakan bahwa seorang berperilaku menyimpang apabila menurut anggapan sebagian besar masyarakat atau minimal di suatu kelompok atau komunitas tertentu, perilaku atau tindakan tersebut di luar kebiasaan, adat istiadat, aturan, nilai-nilai atau norma sosial yang berlaku. Dengan kata lain, dapat disimpulkan bahwa perilaku menyimpang dipahami sebagai tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok sosial yang tidak sesuai atau melawan kaidah-kaidah yang berlaku dalam masyarakat. Kaidah yang berlaku di masyarakat tersebut berwujud nilai dan norma yang mengatur perbuatan mana yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Yang kedua yaitu tujuan mempelajari perilaku menyimpang. Tujuan mempelajari perilaku menyimpang bukan agar kita juga menjadi penyimpang, melainkan untuk mengetahui apa yang menjadi penyebabnya dan bagaimana melakukan pencegahan terhadapnya. Belajar perilaku menyimpang berarti juga akan memahami bahwa di dalam berinteraksi dengan orang lain, kita dikelilingi oleh rambu-rambu tertib sosial. Kita harus sadar dalam berinteraksi dengan orang lain harus ada tata krama dan berpegang pada tertib sosial yang berlaku. Yang ketiga yaitu teori tentang perilaku menyimpang. Pemahaman tentang bagaimana seseorang atau sekelompok orang dapat berperilaku menyimpang dapat dipelajari dari berbagai perspektif teoritis. Paling tidak ada dua perspektif yang bisa digunakan untuk memahami sebab-sebab dan latar belakang seorang atau sekelompok orang berperilaku menyimpang. Teori berperilaku menyimpang ada dua, yaitu satu, teori individualistik. Teori-teori individualistik berusaha mencari penjelasan tentang munculnya tindakan menyimpang melalui kondisi yang secara unik mempengaruhi individu. Yang kedua, teori sosiologi. Berbeda halnya dengan teori individualistik, teori-teori yang berperspektif sosiologis tentang penyimpangan berupaya menggali kondisi-kondisi sosial yang mendasari penyimpangan. Yang keempat yaitu analisa terhadap kondisi perilaku menyimpang di lingkungan sosial masyarakat. Kualitas tindakan menyimpang yang dilakukan seseorang dapat dikategorikan berdasarkan rangkaian pengalamannya dalam melakukan tindakan tersebut. Rangkaian pengalaman atau karir menyimpang seseorang dimulai dari penyimpangan-penyimpangan kecil yang mungkin tidak disadarinya. Jenis penyimpangan semacam ini disebut dengan primary deviance atau penyimpangan premier. Penyimpangan yang lebih berat akan terjadi apabila seorang sudah sampai pada tahap secondary deviance atau penyimpangan sekunder, yaitu suatu tindakan menyimpang yang berkembang ketika perilaku dari si penyimpang itu mendapat penguatan atau reinforcement melalui keterlibatannya dengan orang atau kelompok yang juga menyimpang. Bentuk penyimpangan sekunder itu juga berasal dari penguatan penyimpangan primer. Tindakan menyimpang baik primer maupun sekunder tidak terjadi begitu saja, tetapi berkembang melalui suatu periode waktu dan juga sebagai hasil dari serangkaian tahapan interaksi yang melibatkan interpretasi tentang kesempatan untuk bertindak menyimpang. Karir menyimpang juga didukung oleh pengendalian diri yang lemah serta kontrol masyarakat yang longgar atau permisif. Misalnya ada seseorang melihat kunci tertinggal di sebuah mobil, bisa jadi ia
menginterpretasikan situasi tersebut sebagai kesempatan untuk memiliki mobil dengan cara yang mudah. Kebetulan pula, pada saat itu tidak ada orang lain yang tahu atau mencegahnya, maka situasi itu digunakan sebagai suatu kesempatan untuk mencuri. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.